warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh Kema Ekis, ketemu lagi di Melekat, mengenal lebih dekat. Pada episode kali ini bakal dipandu sama kita berdua nih. Nah betul banget Teh, tapi sebelum kita mulai nggak afdol nggak sih kalau kita belum kenalan? Bener Teh, mungkin dari aku dulu kali ya Teh. Halo semua, perkenalin nama aku Keira dari Angkatan 23. Dan halo semuanya, kenalin nama aku Adel dari Angkatan 23. Kita di sini bakal memandu episode Melekat kali ini. Yeay. Tema Melekat kali ini nggak kalah keren dari tema-tema sebelumnya loh Teh. Bener banget Teh, untuk Melekat kali ini bertemakan dari kampus Untuk dunia. Wow, keren banget ya, dari kampus untuk dunia. Kira-kira itu kayak gimana sih Teh? Kayak gimana ya Teh? Mungkin sependapat aku itu kayak mahasiswa-mahasiswa aktif gitu deh Teh. Oh iya, bisa jadi mahasiswa-mahasiswa aktif. Kita bisa nggak sih Teh jadi mahasiswa-mahasiswa aktif yang aktifnya tuh sampai mendunia gitu? Waduh, bisa pasti Teh. Karena habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang keren banget nih Teh. Widih, siapa tuh narasumber kerennya? Aku dengar-dengar narasumbernya ini tuh pengalamannya nasional sampai internasional tahu. Wah, keren banget. Mungkin kita langsung sebutin aja dari pertama kali Teh. Yang pertama ada Best Speech of Putra Putri FEB 2024, Dan juga top 6 finalist of Putra Putri FEB 2024. First Place Best Speaker of Global Youth Innovation Summit Batch 2, Dan juga first place Best Team of Global Youth Innovation Summit Batch 2. dan terakhir ada Third Place SDGs Video Project of Global Youth Innovation Summit Batch 2. Wow, keren banget kan Teh, pengalamannya tuh nasional sampai internasional Keren banget gitu. sih Teh, parah-parah. Nah, biar nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja kali ya. Boleh Teh, mari kita sambut Teh Dewi Galia Aljana. Kepada Teh Galia dipersilakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Galia dari Ekis 23. Halo Teh Galia. Apa kabar nih Teh? Oke, kalau aku sendiri alhamdulillah baik-baik aja. Mungkin udah mulai kerasa padatnya perkuliahan gitu ya, udah mulai praktikum kan. Cuma ya baik-baik aja sih. Oke. Kalau boleh tahu sebelum kesini Teteh ada kegiatan apa nih? Oke, kalau aku sebelum kesini seperti biasa ada kelas. Aduh, berarti sampai sempet-sempetin kesini Iya, nih Teh. keren banget. Makasih banget loh Teh. Banget loh Teh. Oke, mungkin biar nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik pembicaraannya aja ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama Teh Keira. Oke. Nah, Teh, aku nih penasaran banget nih, apa yang mendorong Teteh untuk aktif berkegiatan di dunia perkuliahan ini? Oke, jadi kalau dari aku sendiri punya dua alasan. Yang pertama itu aku ngerasa kalau misalnya kesempatan tuh nggak bakal datang dua kali. Jadi mungkin bisa aja kita kayak nyoba tahun depan aja lah gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu apakah kondisi kita di tahun depan itu bakal sebaik sekarang gitu kan. Jadi better kalau misalnya sekarang resource-nya ada, punya waktu, punya energi, mendingan dari sekarang aja kita coba. Terus kalau untuk yang kedua itu mungkin karena menurut aku perkuliahan ini kayak step terakhir sebelum kehidupan nyata gitu kan. Mungkin kita udah ngekos dan udah ngerasa waduh semuanya dikerjain sendiri. Iya, itu aja udah berasa adulting kan. gitu nggak sih, Bener Teh? banget. Masa-masa adulting. Itu udah kerasa, apalagi kalau nanti selesai kuliah tuh udah mulai beneran kehidupan nyata gitu kan. Jadi kayak aku pengen di kuliahan ini tuh kayak nyicil lah persiapan untuk nanti ke karir ke depannya gitu. Berarti maksud Teh Galia ini kayak nothing tulus gitu ya Teh? Betul banget. Oke, nah aku pengen tahu dong Teh, awal mula Teteh ikut kegiatan-kegiatan ini tuh kenapa? Boleh diceritain gak sih Teh awal mulanya? Oke, jadi kalau awal mulanya sendiri mungkin seperti maba ya biasanya, apalagi pas Prabu yang ada exhibitionnya itu tuh bener-bener Iya. kayak wah semuanya keren-keren banget, pengen nyoba semuanya. Bener banget. Terus kayak padahal mah nggak bakal kuat juga kan kalau nyoba semuanya kan. Cuma ya udah pas semester 1 tuh emang aku punya beberapa kali ngikut magang dan akhirnya sekarang aku udah mulai selektif lagi sih kayak mana yang emang berdampak sama aku, mana yang enggak. Terus kalau buat dari aku gimana cara bisa join kegiatan itu pertama harus banyak-banyak research sama banyak-banyak cari info boleh dari orang-orang yang udah ikut di sana atau mungkin dari alumni gitu karena kayak bisa mungkin tuh selektif dan apa ya memilih kegiatan tuh yang kita nggak bakal bosen di tengah-tengah kayak gitu kalau dari aku. Oke, jadi walaupun Teh Galia ini nothing tulus tapi tetap selektif ya sama apa yang Betul. mau diikutinnya. Nah, kan Teteh nih ngikutin banyak banget kegiatan. Apa sih yang paling Teteh suka dari kegiatan yang Teteh ikuti saat ini?
Oke, kalau dari saat ini mungkin aku sebut merek dikit ya, yaitu aku ikut ISEC itu. Wow, aku Iya. pernah dengar tuh. Aku pernah ikut juga nyoba. Oke, kalau ISEC itu satu-satunya organisasi yang aku ikutin dari magang, dari maba sampai sekarang, dari magang juga sampai sekarang. Dan itu emang kenapa aku suka banget, mungkin karena value-nya cocok aja sama aku gitu, kayak culture-nya cocok. Mungkin as simple as working hour atau mungkin batasan personal profesional itu di ISEC beneran kerasa banget gitu loh, kayak walaupun sebenarnya semua organisasi pasti ada hal seperti itu ya, cuma kalau di kegiatan aku sendiri itu beneran kerasa banget, jadinya aku bisa balance personal sama professional life. Terus juga kalau di ISEC sendiri mungkin karena basisnya kan UKM, jadi tuh latar belakangnya banyak, kayak fakultas beda, jurusan beda, terus juga kayak pokoknya dari macem-macem lah gitu kan, jadinya apa ya, banyak pengetahuan baru dan kenalan baru yang beda-beda banget semuanya. Ya, jadi relasinya juga di mana-mana gitu ya Teh ya. Betul banget. Nah, kalau tadi kan Teh Galia ini nyebutinnya kegiatan UKM ya, lebih terperincinya kepada UKM. Apa aja sih selain UKM yang Teteh tuh lagi ikuti saat ini? Oke, kalau saat ini aku lagi jadi panit, yaitu panit OASIS. Wih, kita juga. Kita juga pada tahu ya. Panit OASIS aku jadi staff of HRD. Terus juga sekarang lagi ikut Pajajaran Karir Expo sebagai Vice Manager of Event. Wow, keren banget. Kita udah ngomong berapa kali ini keren ini dari tadi Teh Galia. Boleh Teh Galia. Nah, kalau boleh tahu nih apa aja sih tantangan dan hambatan yang pernah Teteh temui dan gimana cara Teteh menjalankan tantangan tersebut? Oke, kalau dari tantangan sendiri mungkin self anxious sih, kayak walaupun dibilang kayak oh Galia mah gas-gas aja gitu, tapi tetep aja di dalam sini tuh aduh bisa nggak ya gua gitu, tetep aja dalam sini tuh kayak apakah udah bagus, apakah am I good enough gitu kan. Kayak mungkin aku ceritain dikit kali ya, aku ceritain tuh pas kemarin PPF itu bener-bener kayak aku sebagian kecil dari anak 23 gitu loh, terus sisanya tuh anak 22 semua yang udah ada yang ISMA, udah ada yang ikut pageant sana sini, terus juga udah kayak banyak banget pengalamannya, dan itu tuh bener-bener kayak wah aku ngerasa kecil banget gitu loh, kayak aduh belum tahu apa-apaan nih gitu kan. Tapi ternyata setelah aku jalanin malah itu yang ngebuat aku kerja kerasnya lebih 2 kali gitu loh, kerja keras lebih 2 kali, dan juga akhirnya bisa dijalanin aja sih, dan alhamdulillah juga ada yang dibawa pulang abis dari PPF. Alhamdulillah. Tapi emang keren banget sih Teh, walaupun kayak tadi katanya Teh Galia 2-3-nya dikit, tapi Teh Galia tuh nggak kebanting gitu sama anak 22 dan di atas Insya atasnya. Allah. Teh Galia ini berani step up dari comfort zone dia gitu kan ya Teh ya. Benar, keren banget. Oke, nah kalau tadi kan Teh Galia nyebutin tantangannya nih, tapi selain tantangan pasti ada keterampilan dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang Teteh dapetin dari keterlibatan Teteh dalam kegiatan ini. Boleh nggak sih ceritain apa aja tuh Teh? Oke, kalau dari keterampilan sendiri mungkin yang paling kelihatan banget, yang obvious banget dari communication skill sama public speaking skill aku gitu ya. Itu beneran bukan karena aku ikut kelas public speaking, itu bukan, tapi emang karena terjun langsung dan akhirnya belajar sendiri gitu loh. Jadi kayak tahu caranya gimana, tahu yang cara tidak tepatnya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau buat pengetahuannya sendiri mungkin dari kayak konferensi atau forum yang aku ikutin, itu kayak aku belajar tentang FMCG industry, belajar green economy, belajar kayak proyeksi bisnis, partnership segala macam. Itu karena sebenarnya bener karena merhatiin konferensi atau forumnya gitu kan. Orang kayak sering bilang seminar aja, tapi kalau seminar diperhatiin sebenarnya tuh banyak banget guys yang bisa diambil. Setuju aku Kayak juga. gitu. Terus kalau yang terakhir dari aku mungkin apa ya, udah mulai kerasa suasana karirnya gitu sih, apalagi kalau misalnya di beberapa kepanitiaan aku ikutin, kating-katingnya tuh udah pada magang, jadi tuh mereka lebih apa ya, aku punya banyak pengetahuan tentang berkarir atau gimana, dan jadinya kerasa dewasa aja gitu. Terus juga kayak belajar tentang Google Tools, product development segala macam gitu. Berarti tipenya street smart gitu ya, kita bisa ngambil hal-hal tuh bahkan sambil berjalan tuh kita Betul, bisa dapet bisa banget, ilmunya bisa kan banget. ya. Betul banget. Nah Teh, aku pengen tanya nih Teh, gimana sih keterlibatan Teteh dalam kegiatan kemahasiswaan yang bisa memberikan dampak positif bagi diri Teteh sendiri? Oke, kalau dari diri aku sendiri mungkin tadi udah disebutin juga kalau ada beberapa skill-skill yang aku develop karena kegiatan mahasiswa. Terus yang tadi juga kalau misalnya dari diri aku sendiri, tips dari aku adalah kalau misalnya mau ikut kegiatan, ikut organisasi, itu bukan yang kayak ngerasa oh kalau gue masuk bakal jago gitu, enggak, tapi ngerasa kalau di sana tuh banyak banget potensi yang bisa digali, banyak banget pembelajaran yang bisa diambil, dan sebenarnya harus truthnya nggak semua kegiatan atau organisasi itu provide itu, karena masih
oh ini orang udah pernah gitu loh kayak gitu. Cuma kalau misalnya in case dalam lomba gitu ya, kalau dalam lomba emang harus yang udah jago gitu kan. Cuma kalau dalam kegiatan atau organisasi itu boleh ikut yang kayak ngerasa wah gue masih kecil banget, masih terlalu keren orang-orangnya. Nah di situ tuh kalian bakal ngerasa apa ya, bakal ngerasa lebih termotivasi dan jadinya kerja keras dua kali lipat dan itu juga yang membuat aku sampai sekarang kayak apa ya, manfaatnya kerasa banget sih dengan memastikan ada mindset seperti itu. Jadi kalau kita kerja sama orang yang lebih dari kita juga kita ke bawah nggak sih? Betul Kayak banget, betul banyak banget. banget dapet insight dari mereka itu yang lebih berpengalaman di bidang itu. Nah, terus apa sih kontribusi yang telah Teteh Galia berikan melalui kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, kalau dari kontribusi mungkin agak berat banget gitu ya pembahasannya kayak wow gimana nih gitu. Cuman kalau dari kontribusi sendiri, kalau kemarin lomba terakhir aku di Global Youth Innovation Summit itu aku jadi product manajernya dan juga apa ya, nyambi jadi sekretaris gitu loh. Jadi di situ alhamdulillah dari aku yang nge-guide kayak produk harus kayak gimana, terus kayak PPT-nya segala macam, alhamdulillah dari kontribusi aku itu kita bisa menang beberapa penghargaan kayak gitu. Terus kalau misalnya dari ISEC sendiri, aku kan pegang IFL atau ISEC Future Leaders, itu kan tentang bootcamp youth development gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak oh ya udah bikin acara aja, cuma sebenarnya apa ya, acara yang apa kurikulumnya aku buat itu bener-bener ternyata bisa berdampak ke delegates aku, dan itu beneran pas kita closing tuh pada bilang kayak terima kasih, itu kayak oh my god ternyata aku berkontribusi kayak gitu loh. Jadi kayak dari aku mungkin itu aja. Tuh kan keren banget Teh. Keren banget sih, Pengalamannya sumpah. tuh global tadi, udah global banget. bukan cuman di sini-sini Sini-sini aja. aja. Nah, apakah Teteh ini merasa kegiatan kemahasiswaan ini telah membantu Teteh dalam mengembangkan potensi diri Teteh sendiri? Oke, kalau dari aku terbantu banget sih, kayak aku bisa menemukan hal-hal yang kayak oh ternyata aku punya hal seperti ini, ternyata aku bisa gitu kan. Kayak misalnya public speaking, kayak awalnya tuh public speaking dan juga kayak partnership segala macam. Sebenarnya aku tuh orang yang nggak terlalu suka terlalu banyak stakeholders gitu loh. Aku lebih suka I see. apa yang ngerjain innovation aja gitu kan. Cuma ternyata setelah dijalanin ternyata aku bisa juga ya kayak negotiation, bisa pitching segala macam. Terus juga kalau dari aku sendiri ternyata kegiatan-kegiatan aku tuh juga berdampak dalam hal networking gitu loh. Kayak walaupun sebenarnya basi banget ya kayak networking, tapi sebenarnya tuh berguna banget guys, karena kayak kalau misalnya kalian punya kenalan baru itu tuh bisa kayak lo tau Galia nggak, Galia begini-begini loh, dari rekomendasi itu tuh ternyata bisa banyak kesempatan yang didapat juga dari aku gitu. Ya Teh, keren banget ya Teh pokoknya Teh Galia ini. Iya, terus nih Teh kemarin kan kita semester 2 dan semester 2 tuh hektik banget ya kan Bener Teh? banget. Nah, terus boleh tahu nggak sih gimana cara Teteh ini tuh menyeimbangin kegiatan kemahasiswaan, tugas akademik dan juga lomba-lomba yang kemarin Teteh ikutin? Oke, jadi kalau semester 2 seperti yang kita tahu 4 praktikum ya. Wah. Itu juga dari awal tuh aku udah nanya-nanya Karti Pusing kayak banget sih. bisa nggak ya 4 praktikum sambil ngapain gitu kan. Mendingan gak usah deh Gal, mendingan dikit-dikitin gitu kan. Terus kayak sebenarnya tuh udah aku dikit-dikitin, cuma yang aku bilang tadi tiba-tiba ada aja kesempatan di tengah jalan kayak aduh gue ambil nggak ya, ya udah ambil gitu loh. Sayang juga kalau nggak diambil. Iya nggak sih, betul banget sih, kayak kalau nggak aku ambil mungkin aku nggak bisa jadi yang sekarang gitu kan. iya benar. Nah terus mungkin kalau cara manage gimana, mungkin aku bukan yang orang jago-jago banget juga buat time management. Cuma kalau dari aku adalah emang udah tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab dalam bidang akademik dan juga tanggung jawab dalam kegiatan kemahasiswaan. Kalau misalnya nggak sanggup ya udah nggak usah diambil gitu loh, karena itu malah jadinya burden ke kamu dan juga burden ke orang-orang di sekitar kayak gitu. Terus kalau tugas akademik kan, akademik sendiri kan bukan tanggung jawab kita doang tapi tanggung jawab ke orang tua gitu kan. Jadi itu beneran harus apa ya, kalau dari tips dari aku emang bekerja keras aja buat maintain dua-duanya sih kalau dari aku gitu. Berarti kuncinya tuh ada di tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Kalau Betul. misalnya kita udah tanggung jawab sama apa yang udah kita lakuin tuh pasti bisa kita lakuin. Betul sekali. Nah, aku penasaran banget nih Teh. Teteh ini udah punya rencana belum sih setelah lulus terkait dengan pengalaman yang berkegiatan yang telah Teteh dapetin nih? Wow, berat ya. Pokoknya kalau ditanya masa depan tuh langsung kayak merenung, sumpah banget langsung merenung gitu kan. Kalau dari aku sendiri mungkin belum ada yang pasti banget lah ya. Tapi kalau dari aku itu aku bagi kayak dari sisi jurusan sama dari sisi yang aku ikut kegiatan gitu loh. Kalau dari sisi jurusan itu emang aku sekarang
lagi belajar banget kan, nanti bakal ada matkul, aduh nggak tahu lagi, perbankan syariah kalau nggak salah. iya, Nah aku iya, aku tuh pengen banget belajar di finance sama bankingnya syariah kayak gitu. Tapi kalau dalam on the other hand, kalau misalnya kegiatan mahasiswa kan aku sering banget di acara, di event gitu kan, jadi aku sering banget punya knowledge tentang product development dan innovation. Jadi mungkin kedepannya di selain banking mungkin aku punya keinginan juga buat kayak daftar FMCG industry tapi di bagian product development gitu. Tapi kan aku bilang tadi skill aku terdevelop banget di public speaking gitu kan, jadi mungkin bisa nyambi lah side job jadi MC kayak gitu. Wow, udah terstruktur banget loh. Aku langsung kayak refleksi diri teh. Iya betul. Terus Tegalia ini tuh udah menjurusi gitu loh, kayak dari jurusannya apa, terus juga dari skill dia tuh apa, keren banget, gak membatasi kalau misalnya kita dari jurusan ekonomi harus terus di ekonomi gitu loh. Keren banget semua Tegalia ini. Wow. Nah terus mungkin ini jadi last question dari kita nih Teh. Apa sih harapan Teteh untuk perkembangan kegiatan kemahasiswaan yang Teteh ikuti di masa depan? Oke, kalau dari aku sendiri tadi udah sempat ngomong juga kalau misalnya semoga kegiatan kemahasiswaan di depannya itu bukan yang kayak cuma ngelihat oh nih orang portofolionya banyak, oh nih orang pengalamannya udah ABCDFG gitu kan. Cuma boleh nih bisa ngasih kesempatan buat orang-orang yang emang niatnya tuh mau belajar gitu loh, niatnya tuh mau belajar dan dia tuh mau berkembang gitu. Beda ya sama lomba yang aku bilang tadi, kalau lomba emang harus cari orang yang paling pantas gitu kan. Cuma kalau misal dalam kegiatan atau organisasi itu coba kita allow opportunity buat orang-orang yang mau belajar, karena aku pernah ngeliat orang-orang yang kayak gitu dan beneran kayak nggak dikit-dikit nggak izin, terus kayak dia juga ada hal apapun selalu diperhatiin, aktif, dan juga tuh beneran niat untuk berkembangnya tuh kelihatan banget. Mungkin kalau doa aku atau hope aku ke depannya kayak gitu. Tuh kan Teh, udah berapa kali aku ngomong keren dan keren dari tadi nih Teh. Aku juga dari kayak keren banget gitu ya. Aduh, jadi tambah termotivasi juga gak sih Teh, biar kita tuh bisa mengikuti jejak Tegalia selain aktif di akademik, aktif di UKM, terus juga aktif di lomba kayak gitu Bener Teh. banget. Mungkin dari kita boleh gak sih Teh minta closing statement, dua patah kata buat teman-teman di rumah juga. Oke, kalau closing statement dari aku adalah karena kita masih kuliah ya, mungkin buat maba-maba juga itu tuh bener-bener ranah kalian buat explore segala macem gitu loh. Kayak aku juga di sini masih eksploratif banget, kayak masih bingung banget sebenarnya mau yang diambil tuh mau apa gitu kan, jurusan atau mungkin jalurnya tuh mau apa. Tapi kalau dari aku, karena kita masih di tahap explore gitu ya, kayak apapun kesempatan atau apapun ada magang atau apa tuh semuanya dicoba aja karena nothing tulus. Dan juga kalau dari aku itu coba aja gitu, boleh ambis aja, cuma kalau misalnya dapat alhamdulillah, kalau enggak tuh itu pasti aku yakin banget pasti ada yang disiapin lebih baik gitu loh. Karena iya, kalau dari aku kayak gitu aja sih, karena udah menetapkan mindset kayak gitu. Sekarang aku ambis cuma santai gitu loh, kayak oh ya udah kalau misalnya nggak dapet nanti ke depannya ada lagi kayak gitu dari aku. Karena God's plan itu will be better gitu ya kan. Betul banget. Keren banget. Keren banget sih Tegalia ini. Aku jadi dapat banyak insight dari Tegalia, jujur nih Teh Adel. Iya sama aku juga, jadi kayak aku udah tahu nih gimana caranya aku manage waktu dan lain-lain. Terus dan lain-lainnya tuh kayak aduh keren banget lagi ya aku ngomongnya. Semua nih Teh, ini udah di penghujung acara banget nih. Mungkin episode melekat kali ini cukup sampai sini nih Teh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tegalia yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kasih Tegalia. Kasih. Semoga apa yang tadi Tegalia sampaikan bisa jadi manfaat bagi kita dan juga teman-teman semua. Aku Keira. Dan aku Adel. Kami berdua pamit undur diri. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.